Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min kulli nikmatin wa fi kulli nikmatin sihhati wal iman. Allahumma akhrijna minaz zulumatil jahli ila ma'rifatil ilmi wa rabbi. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak-bapak? Mak-mak? Sehat, Mak? Jauh nih mak-mak tuh duduknya. Kawannya ke belakang juga. Maju sedikit, Bu. Tidak apa-apa maju, Bu. Kata Nabi, andaikan engkau tahu keutamaan barisan pertama, pasti akan engkau rebut. Yang duduk di sop pertama itu kebagian lebih dulu. Macam cak anak ayam dekat dengan lampu. Bu. Oh, Bu. Tahu anak ayam? Anak ayam yang galak dilampui, yang paling dekat dengan lampu dialah yang paling panas. Kalau jauh dari lampu, dingin badannya. Kelamuan-lamuan jadi sakit. Nah, kata Nabi, andaikan engkau tahu keutamaan pada barisan yang ke depan, pasti akan engkau rebut. Makanya setiap sholat Jumat atau bahkan sholat-sholat yang lain, atau bahkan imam kadang ngajak, sufu bakum baina tasbihatis subuh min tamamis sholat. Rapatkan sopmu, isi sopmu yang kosong. Itu ngajak secara tidak langsung, ngasih tahu, karena kabarnya lah duluan disampaikan oleh Nabi. Andaikan engkau tahu. Alhamdulillah, subuh ini kita awali tadi namanya zikir saman, Pak. Itu namanya zikir. Bu, tahu tadi zikir apa? Bu, tadi namanya zikir saman. Kalau wong asli Palembang lada asing lagi dengan zikir saman. Pernah dengar zikir saman? Namanya tahu Nah, tadi suaranya itulah tuntunan zikir saman. Memang zikir saman dia waktunya agak panjang karena dia mendawai-dawai. La ilaha illallahnya pun ada 3 tempo. Beda-beda kan tadi kan la ilaha illallahnya. Itu tanggo-tanggo untuk memupuk hati biar nikmat zikirnya. Bukan dibuat-buat, bukan. Tapi memang zikir ini sudah dari dulu sampai sekarang, itulah rupanya. Karena zikir saman itu riwayatnya sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan yang nyampaikan zikir itu pun Allah langsung melalui, bukan Jibril yang nyampaikan sebenarnya, tapi Jibril itu ikut berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril bukanlah menjadi guru daripada baginda Rasulullah, tapi Jibril ikut berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukan Jibril dan Nabi itu jauh bagaikan langit dan bumi, baik dari segi keimanan maupun dari segi pengetahuan. Dan Jibril pun pangkatnya atau kedudukannya menjadi lebih tinggi daripada malaikat yang lain, karena beliau langsung berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang di catatan zikir saman Al-Fatihahnya setelah Nabi Jibril baru kehadiran Allah. Tulisannya mah itu, tapi sirnya tidak seperti itu. Tapi Jibril di situ statusnya berkhidmat kepada baginda Rasulullah. Jadi zikir saman ini itulah tadi versinya. Waktunya panjang, mungkin ada yang sudah ngerasa agak lemah berzikir. Alhamdulillah, mungkin Allah sudah tuangi rahmat di dalam hatinya. Allah mulai hidupkan hatinya kembali. Galak bu hidup, galak tak hatinya hidup lagi bu? Ibu tahu tak maksud hati hidup sama hati mati? Hah? Hati yang hidup, dia memandang dengan rahmat. Pak. Hati yang hidup sama hati yang mati. Kalau hati yang hidup, walaupun orang berbuat salah kepadanya, belum mengucapkan minta maaf, dia sudah duluan memaafkan. Itu namanya hati yang hidup. Makanya di saat kejadian riwayat kehidupan Rasulullah, begitu dia sampai ke suatu daerah namanya daerah Taif, dilempari batu, kotoran dan lain sebagainya. Apa tanggapan Nabi? Nabi hanya diam. Malaikat penjaga gunung Taif, karena saking cintanya kepada baginda Rasulullah, tidak mau dia jenguk Rasulullah dihinakan oleh wong yang tidak tahu diri. Malaikat terpancing datang, wahai Rasulullah, jika engkau mau, akan kubalikkan gunung Taif ini, kuhampaskan kepada penduduk yang ada di daerah Taif. Tapi apa kata baginda Rasulullah? Jangan. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu siapa aku. Mereka seperti itu karena mereka belum paham maksud kedatanganku. Maka Nabi pun angkat tangan doa, ya Allah, jadikanlah Taif ini, engkau jadikan nanti tempat yang dimana terkumpulnya wong-wong yang cinta kepada diriku dan ajaran. Nabi doa kabul. Maka sekarang Taif itu menjadi pusat pembelajaran ilmu agama. Nah, Nabi hatinya sudah hidup dan memang tidak pernah mati. Kata Nabi, mataku tertutup di saat tidur tapi hatiku tetap hidup. Ya kan? Ada kan? Di saat dia berbaring
dia ingat Allah. Di saat dia duduk, dia pun ingat Allah. Di saat dia berdiri, dia pun ingat Allah. Ingat Allah di situ bukan selalu nyebut Allah, Allah. Bukan. Mandang ibu, ingat Allah. Mandang banyu, ingat Allah. Itu lebih istimewa daripada penyebutan kalimat Allah. Itulah zikir yang sebenar-benar zikir. Jadi syukur alhamdulillah kalau yang tadi di saat ikut zikir mulai terasa nikmat, mulai ikut walaupun kadang-kadang salah nyebut, tapi mulai semangat nyebut. Jangan malu-malu, harus dikeluarkan suara. Makanya kami sediakan waktu itu, kami perintahkan fotokopi kitab zikirnya banyak-banyak. Biar ngapo di saat zikir, walaupun belum hafal, kitabnya dibaca. Biar ngapo? Biar suaranya keluar. Karena apa? Pesan ulama ahli ilmu hati, dan beliau berasal dari kota Palembang. Pesan beliau, jika engkau ingin menghidupkan hatimu, maka berzikirlah dengan suara yang lantang. Dasarnya apa? Dasarnya ada di dalam ayat surat Al-Mulk. Asiru kaulakum awwijharu bih. Innallaha alimun bidzadis sudur. Itu dasarnya. Kalau wong nanyo, kalau wong ngomong, ngapa kau tuh zikir kuat-kuat? Kan yang ndak tahu kadang nanyo, Pak. Ya kan, Bu? Yang ndak tahu tuh kadang nanyo. Ngapa kau zikir kuat-kuat? Apa ke Tuhan tuh peka? Saking kuat-kuatnya kau berzikir. Ada yang ngomong cak itu. Jawabnya, bukan Tuhan yang peka, tapi hatiku yang sudah lama lupa dengan Tuhan. Makanya ku hantamkan dengan suara yang lantang. Aku pengen hatiku ini tidak peka lagi kalau dengar kata Tuhan. Kalau dengar nama Allah tuh tidak peka lagi, tidak cak-cak tahu lagi. Nah inilah tujuannya. Zikir dengan suara yang lantang, gunanya untuk menghidupkan hati, melatih hati biar ingat lagi. Kecuali kalau sudah hatinya hidup, tidak apa-apa zikirnya suaranya lembut, bahkan tidak bersuara pun tidak apa-apa. Dengan catatan, walaupun tidak bersuara, matanya merem, tapi hatinya berzikir. Tapi apa yang terjadi? Matanya merem, mulutnya diam, dia duduk di majelis. Yang mimpin zikir selesai, majelisnya bubar, dia masih duduk. Ya kan? Tapi walaupun seperti itu, dia sudah memiliki keutamaan yang lain tidak punya dapat. Ngapa? Begitu nyamannya dia duduk di majelis zikir, sampai dia lupa bahwa dia lagi duduk. Ya kan? Kalau di luar sana ada yang ngomong zikir kuat-kuat itu mengganggu kehidupan, nah panggil dia, suruh datang ke sini. Suruh duduk tengah-tengah zikir itu. Kalau dia merasa terusik, berarti ada problem. Ada masalah. Tapi kalau dia yang terjadi, dia malah merem, duduk, diam. Sampai kita selesai zikir, dia masih diam, berarti dia selamat. Makanya sungguh sedih kalau punya masjid bagus, tapi speakernya keluar kecil. Mohon maaf Pak, syiar kita itu kalau tidak bisa nemui, undang dengan suara yang kuat. Kadang-kadang kalau diomongin langsung tidak dengar.
Tapi kalau dengar suara semeriwing dari masjid, teringat dia. Jadilah dulu begawi, sholat dulu kita ke masjid. Ya kan? Nah itu juga dengan zikir. Lantangkan suaramu agar engkau bisa melatih dirimu ingat kepada Allah dan orang yang ada di sampingmu agar juga bisa belajar ingat kepada Allah. Itu kalau lagi dalam masjid. Kalau lagi naik motor, jangan. Ya, itu kalau lagi dalam masjid, ada tempat dan waktunya. Ngapa wong yang nabo organ, tahu organ? Ada ndak wong nabo organ tuh pakai headset? Yang nabu, yang ngebunyikan organ tunggal tuh ada ndak yang pakai headset? Musik saat kondangan itu nabu? Pernah nyanyi saat kondangan? Oke, tidak pernah nyanyi, tapi pernah dengar musiknya? Waktu kondangan. Kan ada organnya, kan ada alat musiknya kan? Seberapa kuat alat musik itu berbunyi? Ada kita merasa terganggu? Tidak. Ngapo dengan suara lantunan zikir kita merasa terganggu? Nah, beda, berarti ada masalah di dalam diri. Ya, benar. Kita doakan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mereka yang mendengar dari kejauhan, mudah-mudahan Allah tanamkan kerinduan untuk selalu ingat kepada Allah. Amin. Amin. Tapi ingat, zikir yang sebenar-benar zikir ialah di saat mulutnya mengucapkan kalimat yang baik-baik, hatinya memandang bukan dengan rasa sombong, tapi hatinya memandang, ya Allah, suara ini kalau bukan engkau lengkapi dengan nikmat betutur katamu yang ada dalam mulut ini, sungguh tidak bisa aku bacoin. Rasakan mulutnya baca bismillah tapi hatinya nyambung. Itulah yang terjadi pada zaman ulama-ulama terdahulu, bahkan hari ini. Di saat beliau berdoa, kalau ibu sering datang ke Masjid Agung, di saat kumpul majelis, pasti banyak botol minum isi air. Duduk. Ngapo? Bukan syirik, bukan. Ternyata di penelitian seorang ilmuwan berasal dari Jepang, air yang didengarkan dengan kalimat-kalimat Quran atau kalimat-kalimat zikir, molekul itu unsur yang ada di dalam banyu, itu berubah menjadi molekul yang sempurna. Hampir-hampir mirip jadi banyu Zam-Zam. Tapi banyu yang didengarkan Al-Quran atau dengan zikir. Manfaatnya apa? Kalau di dalam ilmu kimia, banyu ini ada ukuran pH-nya. pH standar aqua itu sekitar 6 sampai 7, tapi Zam-Zam melebihi dari itu. Makanya sekarang banyu yang terbaik ada di muka bumi itu banyu Zam-Zam. Tapi kalau riwayat banyu, nah ini yang harus diingat. Riwayat banyu yang pernah ada di muka bumi ini yang lebih baik daripada Zam-Zam, banyu apa? Banyu yang keluar dari tangan selah-selah tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar mujizatnya? Nabi nyulurkan tangan di ember,
airnya keluar dari sela-sela tangan baginda Rasulullah. Pernah dengar, Bu? Pernah tak dengar cerita Nabi, sejarah Nabi yang keluar banyu dari tangan? Nah, itulah air yang pernah turun ke bumi sebaik-baik air. Bukan banyu Zam-Zam. Tapi sekarang banyu Zam-Zam lah banyu yang paling baik yang ada di bumi. Wajib kita mengetahui hal-hal yang seperti itu. Gunanya apa? Gunanya menepis hal-hal yang tidak tahu. Kalau wong yang tidak tahu kan apa coba? Ngapoi kamu tuh bawa banyu ke ustadz itu? Biar dapat berkah. Apa bedanya kamu datang sama dukun gitu? Nah, itu namanya kan sifat ketidaktahuan. Kita tetap mengharap kepada Allah, tapi tidak mungkin pacak langsung kepada Allah. Pasti melalui perantaranya, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa bertemu dengan Allah secara langsung hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun, kelasnya malaikat pun tidak sanggup ketemu dengan Allah. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj di saat langit ketujuh? Wahai Nabi Rasulullah, aku hanya sampai di sini. Karena jika aku naik lagi, kata Jibril, maka diriku pun akan hancur. Hanya engkau, wahai Rasulullah, yang diizinkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ sudah ada keterangan. Nabi menghadap kepada Allah, dari bajunya, sendalnya, apa yang dipakainya, berjumpa kepada Allah. Makanya jadi sampai sekarang pun Allah kekalkan, bukan Allah kekalkan, Allah pelihara. Sorbannya masih ada, sendalnya yang pakai masih ada, bajunya masih ada, ya kan? Pedangnya masih ada. Allah pelihara sampai hari kiamat datang. Berbarengan dengan Al-Quran nanti diangkatnya. Al-Quran Allah pelihara sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat Allah angkat semuanya. Baik Al-Quran, ilmunya, apapun Allah angkat. Bahkan sampai nyawa seorang ulama. Nah, itulah pelajaran hikmah. Bukan pelajaran ilmu fikih, bukan. Tapi ilmu hikmah bukan ilmu yang paling tinggi, bukan. Tapi ilmu yang paling dasar. Ilmu mempelajari tentang keimanan atau keajaiban-keajaiban tentang asma-asma Allah, itu bukanlah ilmu yang paling tinggi. Tapi ilmu yang menjadi dasar untuk melaksanakan ibadah. Ilmu yang mempelajari tentang iman. Ilmu apa namanya? Ilmu tauhid. Di atas ilmu tauhid ada ilmu apa? Ada ilmu kenal namanya. Nyebut banyu, tahu banyu itu yang cak mana. Nyebut botol, tahu gitu botol itu yang cak mana. Nah, di saat kita nyebut Allah, kenal. Tanda Allah ada apa? Terbit di dalam diri kita. Apa itu? Badan buatan Allah. Sudah ada badan, ada nikmatnya pula yang Allah lengkapi.
Ada nyawa, ada nikmat melihat, ada nikmat mendengar, ada nikmat bertutur kata, ada nikmat berkehendak, pengen makan, pengen ini, pengen itu. Ya kan? Itu semata-mata Allah datangkan ke dalam diri kita. Ingat Bu, nikmat yang ada di badan ini, apapun yang kita nikmati di dalam dunia ini, itu semata-mata hanya Allah datangkan, bukan merubah kepemilikan. Makanya jangan sekali-sekali ngomong alhamdulillah telah diberikan. Ubah. Ngapo? Kalau kita nyebut telah diberikan, berarti ada unsur berubah kepemilikan. Sehat. Misal, alhamdulillah kita telah diberikan nikmat sehat. Kage kapan-kapan sakit. Nah, mana nikmat sehat yang kemarin sudah diberikan? Emang kalau sudah diberikan, boleh diambil lagi? Tidak boleh. Apa kata jiwang Palembang? Bosok sikut. Kalau sudah diinjuk dimbek lagi namanya bosok sik. Mustahil dah Allah bosok sikut. Nah, marah. Jadi kalimatnya tidak cocok kalau diberikan. Sesuaikan dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Atau la'allakum ta'lamun kata. Aku datangkan, kami datangkan kata Allah. Bukan kami berikan. Ini yang bakal jadi salah. Kadang salahnya menjamur. Jadi ubah kalimatnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk jangan sampai kita menjadi pelaku penanam sifat sombong. Kan sekarang kan budak kecil mudah merekam. Di saat kita tuturkan kalimat, weh nak, sholatlah. Kalau tidak sholat kau masuk neraka. Sholatlah. Kalau tidak sholat kau masuk surga. Bagus untuk penanaman modal utama. Tapi tidak mungkin pelajaran itu kita bawa sampai tua. Mustahil. Pelajaran budak SD mustahil berlaku di pelajaran universitas. Ya kan? Nah, jadi ubah kalimatnya. Alhamdulillah Allah masih datangkan nikmat sehat. Kan lebih anggun bahasa. Dan memang benar kenyataannya cuma didatangkan. Waktu sakit, alhamdulillah Allah sedang datangkan nikmat sakit. Nah, sama-sama bersyukur. Makanya kata Allah, jika engkau menerima atau menyambut apapun yang aku datangkan, kata Allah, maka dunia akan mengikutimu dan surga akan menjadi milikmu. Tapi dengan syarat, terima dulu apa yang Allah datangkan. Kalau Allah datangkan nikmat sehat, terima. Allah datangkan nikmat balak, terima. Jangan nikmat sehat yang diterima, balak tak diterima. Ayo ji Tuhan, lemak ni kan kabar ni. Lemak di diri, tak lemak di urang. Ya kan? Galak terima nikmat lemaknya, nikmat jahatnya tak lemak, tak galak. Nikmat tak lemaknya tak galak. Itu tak sesuai. Nikmat baik datang kita terima, nikmat tak lemak datang kita pun harus terima. Maka kita selamatlah daripada golongan, masuk pada golongan hamba-hamba Allah yang mana di saat kita telah mensyukuri, maka Allah akan tambah nikmat itu. Nah, sudah jam 6. Ya. Jadilah dulu. Jadilah, Pak. Jadilah dulu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadi bekal kita untuk balik menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita jalani selama hidup.
Karena pertanyaan pertama, sholat. Sholat itu bukan sembarang sholat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir, Allah mudahkan dalam menangkap hidayahnya. Allah mudahkan hati kita menerima hidayah yang Allah datangkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bukan untuk kita baik, tapi untuk mereka, orang-orang yang kita sayangi. Mereka yang mendengar dari kejauhan, mereka yang hidupnya di sekitaran kita. Mudah-mudahan beliau pun Allah datangkan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dina hidayatal muhtadin. Allahumma dina hidayatal muttaqin. Allahumma dina hidayatas sabirin. Allahumma dina hidayatal mustaghfirin wa taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farij alaina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa talaha kamina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farij alaina wa salli ala rasulika kulla hinin Muhammadin nabi zakil amina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.